Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Sabila dengan NIM 0103211010. Saya dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Organisasi dengan dosen pengampuh Ibu Khairani SOSI MSI. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu definisi manajemen konflik. Jadi, menurut Ross pada tahun 1993 mengatakan bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil dari pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, bermufakat, ataupun agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik merujuk pada pola komunikasi para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Nah, kemudian terdapat jenis-jenis konflik dalam organisasi. Jenis-jenis konflik dalam organisasi itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu konflik pada diri individu itu sendiri. Konflik yang terjadi pada diri sendiri itu adalah individu yang mengalami konflik batin yang berkaitan dengan berbagai macam pilihan. Yang kedua yaitu konflik antar pribadi. Konflik antar pribadi terjadi apabila 2 orang atau lebih yang dipicu adanya perbedaan pendapat, perbedaan orientasi, dan perbedaan status yang tidak dapat dikompromikan lagi. Dan jenis-jenis konflik dalam organisasi yang terakhir yaitu konflik antar individu dan kelompok. Jadi, yang berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok karena melanggar aturan yang telah dibuat oleh kelompok tersebut. Nah, jadi setelah kita mengetahui jenis-jenis konflik dalam organisasi, selanjutnya kita juga harus mengetahui sumber konflik dalam organisasi. Jadi, ada beberapa sumber konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu kebutuhan dalam memenuhi sumber daya organisasi semakin langka. Contoh dari sumber daya organisasi yaitu seperti money, material, machine, method, and market. Kemudian yang kedua yaitu adanya perbedaan tujuan dari masing-masing individu maupun unit kerja organisasi. Yang ketiga, pertumpang tindihan dari pekerjaan-pekerjaan yang di organisasi. Kemudian yang keempat, perbedaan tata nilai dan pandangan dari unit-unit kerja yang ada. Nah, selanjutnya sumber konflik dalam organisasi yaitu karena adanya gaya hidup individu yang berlainan. Gaya hidup individu yang berlainan bisa menyebabkan konflik dalam organisasi, sehingga dalam setiap anggota harus menyesuaikan bagaimana semestinya di dalam organisasi tersebut. Kemudian, sumber konflik dalam organisasi yaitu komunikasi dalam organisasi yang kurang kondusif. Nah, jadi komunikasi dalam organisasi itu sangat penting. Kenapa? Karena komunikasi yang sopan dan terarah itu akan meminimalisir terjadinya konflik dalam organisasi. Selanjutnya, sumber konflik dalam organisasi yaitu rencana kerja yang tidak terprogram dengan baik. Nah, dalam organisasi pasti melakukan rapat kerja. Dalam rapat kerja tersebut, orang-orang yang ada dalam organisasi akan membahas jadwal-jadwal untuk bisa melakukan kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak saling bertumpang tindih. Yang terakhir, sumber konflik dalam organisasi yaitu
karena sistem pemberian imbalan yang tidak seimbang. Nah, jadi setelah kita mengetahui sumber konflik dalam organisasi, kita juga harus mengetahui proses terjadinya konflik. Proses terjadinya konflik menurut William Hendricks pada tahun 2000 dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, yaitu peristiwa sehari-hari, kemudian adanya tantangan, dan yang ketiga timbulnya pertentangan. Nah, tahap proses terjadinya konflik yang pertama yaitu peristiwa sehari-hari. Jadi, pada peristiwa sehari-hari itu ditandai dengan adanya individu merasa tidak puas, bahkan merasa jengkel dalam lingkungan kerjanya. Namun demikian, perasaan tidak puas tersebut kadang berlalu demikian saja. Dan saat yang bersangkutan mendapatkan gangguan, maka rasa jengkel tersebut dapat muncul kembali. Tahap yang kedua yaitu adanya tantangan. Apabila terjadi suatu masalah di mana individu mempertahankan pendapatnya serta menyalahkan pihak lain, masing-masing anggota menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan organisasi. Jadi, kepentingan individu maupun kelompok telah menonjol bila dibandingkan dengan kepentingan organisasi. Dan tahap terakhir pada proses terjadinya konflik yaitu timbulnya pertentangan. Terjadinya pertentangan merupakan embrio terjadinya konflik pada tahap ketiga. Pada tahap ini, ditandai masing-masing individu maupun kelompok menginginkan kelompoknya memenangkan dari kelompok lainnya. Friksi-friksi kecil berkembang dan menjadi kohesivitas dari kelompok yang menganggap kelompoknya lebih penting bila dibandingkan dengan kesatuan organisasi. Jadi, dari pemaparan materi saya mengenai manajemen konflik dalam organisasi, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik itu sangat penting dalam organisasi. Karena dengan adanya manajemen, konflik-konflik yang ada dalam organisasi dapat terselesaikan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan dalam organisasi pun dapat tercapai secara baik. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi saya mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.